Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pembentukan pemerintah Republik Indonesia sampai dengan lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Kita mulai dari pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu kan merupakan pernyataan luhur bangsa Indonesia yang menunjukkan tercapainya cita-cita kemerdekaan. Akan tetapi, pernyataan kemerdekaan saja belum cukup bagi berdirinya sebuah negara merdeka, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada syarat konstitutif dan syarat deklaratif. Syarat konstitutif seperti memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan. Sedangkan syarat deklaratif adalah adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan tersebut. Nah, untuk melengkapi syarat-syarat terbentuknya suatu negara, maka kemudian perlu disusun sebuah wilayah dan pemerintah yang sah. Nah, lembaga yang paling bisa merepresentasikan bangsa Indonesia adalah PPKI. Maka kemudian penyusunan wilayah dan pemerintahan dilakukan melalui sidang PPKI. Ada 3 sidang PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, dan tanggal 22 Agustus. Kita mulai di tanggal 18 Agustus. Nah, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus ini ada 3 keputusan pentingnya, seperti mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya pengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Waktu itu pemilihannya dilakukan secara aklamasi. Otto Iskandar-Dinata dia kan awalnya sudah bagi-bagian tuh surat suara atau voting. Tapi kemudian ketika sudah selesai dibagikan, kemudian Otto Iskandar-Dinata langsung, bagaimana kalau yang menjadi presiden adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian disambut dengan antusias dari hadirin yang ada, sehingga akhirnya sepakat bahwa Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian akan dibentuk sebuah komite nasional yang membantu tugas-tugas dari presiden. Nah, untuk poin yang pertama, ketika proses pengesahan dan penetapan UUD 45 itu terdapat beberapa perubahan-perubahan. Nah, awalnya tokoh-tokoh Indonesia dari Indonesia bagian timur itu mengajukan keberatan. Nah, kemudian dilakukanlah musyawarah di antara anggota PPKI dan akhirnya mencapai kata mufakat. Beberapa perubahannya seperti kata mukadimah, itu kan berasal dari bahasa Arab, itu diubah menjadi pembukaan. Kemudian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kemudian diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kalimat menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang keempat, di batang tubuhnya di pasal 6 itu tentang persyaratan presiden Indonesia. Awalnya berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kemudian diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Itu adalah beberapa perubahan-perubahan dalam sidang PPKI tanggal 18. Kemudian tanggal 19 Agustus 1945 yang menetapkan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, berikut juga dengan gubernurnya. Selanjutnya sidang PPKI tanggal 22 Agustus. Nah, yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia.
Awalnya, Komite Nasional Indonesia ini berfungsi sebagai badan pembantu dan penasihat presiden dengan ketuanya yaitu Mr. Kasman Singodimedjo. Kemudian yang kedua adalah penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Nah, kenapa kok cuma satu partai doang? Ya, tujuannya agar tidak terjadi persatuan, nggak mudah untuk terpecah belah. Nah, kalau kalian perhatikan kan makin banyak partai, maka makin potensi untuk perpecahan makin tinggi. Kira-kira mungkin awalnya seperti itu. Kenapa kok pengennya cuma hanya satu partai saja? Kemudian yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, Badan Keamanan Rakyat ini yang menarik ketika awalnya dibentuk itu bukan sebagai tentara resmi karena waktu itu khawatir terjadi gesekan dengan Jepang yang waktu itu masih persenjataannya juga masih lengkap, tentaranya masih lengkap di Indonesia, persenjataannya juga masih lengkap. Nah, dalam perjalanannya terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, ketika terbentuk pemerintahan hasil PPKI ternyata pemerintah Indonesia yang baru terbentuk tidak bisa menjalankan roda pemerintahannya secara lancar. Waktu itu situasi pasca Perang Dunia Kedua dengan kemenangan sekutu ikut serta mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia. Nah, beberapa tokoh nasional berpendapat, wah ini kita harus mensikapi nih tentang kemenangan sekutu ini. Nah, karena sekutu itu kebanyakan adalah negara-negara demokrasi, maka perlu ada perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia agar sesuai dengan negara-negara sekutu yang punya kehidupan politik demokrasi. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya adalah fungsi KNIP yang sebagai badan legislatif. Nah, itu diubah melalui maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Nah, awalnya kan KNIP hanya sebagai pembantu presiden. Nah, melalui maklumat ini KNIP perannya menjadi badan legislatif semacam DPR MPR yang nanti bertugas untuk mengarahkan GBHN. Kemudian PNI yang awalnya mau dijadikan sebagai partai tunggal supaya tidak terpecah belah itu kemudian dibatalkan. Kenapa kok dibatalkan? Ya karena kalau cuma satu partai itu kan tidak menggambarkan demokrasi. Sehingga kemudian dibentuklah partai-partai politik. Kira-kira ada 10 partai yang bermunculan di awal kemerdekaan Indonesia. Ada yang berhaluan agama seperti Masyumi, ada yang berhaluan nasionalis seperti PNI, ada yang berhaluan sosialis dan ataupun komunis seperti PKI. Nah, itu adalah partai-partai yang terbentuk ketika pas awal kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari awalnya presidensial menjadi sistem parlementer berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Kenapa kok diubah dari presidensial menjadi parlementer? Kalau kalian paham, Undang-Undang Dasar 1945 itu sistem pemerintahannya adalah presidensial, bukan parlementer. Tapi kenapa kok diubah? Perubahan tersebut terjadi karena untuk menarik simpati dari negara-negara barat bahwa bangsa Indonesia itu memang benar-benar menjalankan sistem demokrasi. Karena kan di negara-negara barat umumnya mereka menggunakan sistem parlementer. Nah, makanya kemudian akhirnya diubah. Nah, setelah dilakukan perubahan bentuk pemerintahan, KNP kemudian mengadakan sidang untuk menunjuk Perdana Menteri pertama. Nah, akhirnya tokoh yang terpilih adalah Sultan Syahrir. Kenapa kok Sultan Syahrir yang dipilih? Nah, karena beliau selama masa pendudukan Jepang
itu tidak pernah mau bekerjasama, sehingga tidak dianggap sebagai kolaborator Jepang atau orang yang mau bekerja sama dengan Jepang. Nah, hal ini nanti juga akan menarik simpati dari bangsa-bangsa Barat ya, yang menjadi pemenang dari Perang Dunia Kedua ya, dan menghapus kesan juga bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian dari Jepang. Jadi pemilihan sosok Sultan Syahrir itu disengaja. Nah, berikutnya adalah tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Nah, awalnya tadi saya katakan bahwa BKR itu tidak dibentuk sebagai tentara. Nah, karena khawatir terjadi gesekan dengan Jepang. Apalagi sebelumnya, ketika bulan Agustus itu Jepang sudah membubarkan PETA karena khawatir PETA akan digunakan untuk menjadi tentara yang akan melawan Jepang. Nah, BKR yang tidak sebagai tentara itu menimbulkan pro dan kontra. Nah, yang kontra itu kemudian membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar bersenjata. Nah, contohnya ada banyak sebenarnya, ada Angkatan Pemuda Indonesia, ada Hizbullah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, hampir di setiap tempat itu ada badan-badan perjuangan. Nah, kemudian masalah mulai muncul ketika tanggal 16 September 1945, tentara AFNI atau tentara sekutu datang ke Indonesia, dan mereka datang gak sendirian, mereka dibocongi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Nah, hal itu mulai mengkhawatirkan negara Indonesia yang baru berdiri karena gak punya tentara nasional yang bisa menjaga kemerdekaannya. Nah, adapun tugas dari tentara AFNI atau tentara sekutu ya menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan tawanan perang, bercuti senjata jenis Jepang, kemudian menegakkan dan memperhatikan keadaan damai, kemudian menuntut penjahat perang. Nah, secara umum pemerintah Indonesia tidak keberatan dengan tugas tentara tersebut, karena kan tugasnya memang ya harus dipulangkan kan tentara Jepang kan. Bahkan tentara pemerintah Indonesia mendukung tugas dari tentara sekutu tersebut. Tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah kedatangan NICA. Karena kan NICA tadi Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda yang sudah barang tentu tugasnya pengen menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Artinya kemerdekaan yang baru diumumkan terancam batal. Nah, makanya kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, anggota TKR itu secara umum berasal dari PETA atau badan-badan yang dibentuk pada masa Jepang. Ada juga sih yang dari ex-KNIL atau yang lainnya, ada juga. Tapi secara umum banyak berasal dari PETA. Nah, kemudian untuk menyempurnakan susunan tentara pada tanggal 1 Januari 1946 dikeluarkanlah penetapan Presiden nomor 2 tahun 46 tentang perubahan nama dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian diubah lagi di tanggal 26 Januari melalui penetapan pemerintah nomor 4, diubah menjadi dari Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, ketika TRI dibuat, itu waktu itu masih banyak laskar-laskar dan badan-badan perjuangan, dan mereka itu kan tidak satu komando. Nah, karena tidak satu komando, sehingga ketika perang
itu sering muncul kesalahpahaman. Misalnya yang TRI maunya kita serang jam sekian misalnya. Tapi yang Laskar atau Badan Perjuangan karena dia nggak satu komando, seringkali malah duluan. Jadi ibaratnya serangannya harusnya sifatnya dadakan jadi nggak dadakan, dan hasilnya bisa sangat merugikan bangsa Indonesia dong. Makanya kemudian akhirnya dicari cara nih bagaimana caranya supaya disempurnakan. Akhirnya pada tanggal 3 Juni Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan Laskar atau Badan Perjuangan jadi satu wadah tentara nasional yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Sehingga dengan adanya penyatuan ini diharapkan nanti semua taktik itu jadi satu, kepemimpinan juga satu komando. Oke, cukup dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.